betapa aku bersyukur padamu. Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu padaku, Bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu. Yesus baik bagiku. semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Puji Tuhan, hari ini kita punya kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Mari kita beribadah di hadapan Tuhan dengan sikap dan hati yang memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita beribadah di hadapan Tuhan, kita bersaat teduh sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk pada ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersaat teduh. Mari kita bangkit berdiri, kita awali ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ayat panggilan ibadah diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya,
perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, dan percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari saat ini kita mau menaikkan satu pujian, pertolonganmu. Pertolonganmu Tuhan begitu ajaib, Kaulah yang telah memikat hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kita boleh tenang saat kita berada di dekat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban hidup kita. Biarlah kita boleh tahu Tuhan yang pelihara hidup kita, karena pertolongan Tuhan, pertolongan yang sempurna. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur
untuk pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, semuanya boleh kami lalui karena ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan boleh menjadi jawaban di dalam setiap hidup kami. Tuhan boleh menjadi jawaban di dalam setiap masalah kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk lagu yang indah yang boleh kami nyanyikan. Biarlah ini boleh bergaung terus di dalam hati dan pikiran kami, bahwa hanya pertolongan Tuhan yang boleh kami andalkan di dalam kehidupan kami. Walaupun di masa PPKM yang begitu berat ini ya Tuhan, karena kami harus mengalami berbagai pembatasan aktivitas, tapi kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah di hadapan Tuhan. Persiapkanlah hati pikiran kami. Tuhan, pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pula pada akhir. Biarlah di sepanjang ibadah Tuhan campur tangan di dalamnya, agar di sepanjang ibadah ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh merasakan firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita masuk dalam ibadah pengakuan dosa. Ayat pengakuan dosa diambil dari Mazmur nomor 139 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita persiapkan hati untuk masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita nyanyikan lagu Salib Mulia. Paukui secia. Tuhan Yesus, aku bersyukur Kau telah mati untuk segala dosa-dosaku. Ju Yesus, 我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗。进入光明国度，使我在你灯看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流。宝贵十架上，一次恩典永留，使我完全舍得有。宝贵十架的大能，使我生命。主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵十架的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。Oh Yesus, ku bersyukur Kau telah mati untuk dosaku dan membawaku kepada terang mulia. Kau jelitkan mataku, oh Yesus, ku bersyukur darah kudus membasuhku, salib yang mulia, anugerah terbesar.
Kau bebaskan hidupku, salib mulia berikanku hidup baru. Oh Yesus, ku sujud sembahmu, salib mulia berikanku keselamatan kekal. Kasih-Mu tetap selamanya, salib mulia berikanku hidup baru. Oh Yesus, ku sujud sembahmu, salib mulia berikanku keselamatan kekal. Kasih-Mu tetap selamanya, kasih-Mu tetap selamanya, kasih-Mu tetap selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita datang ke hadapan Tuhan, kita rendahkan hati kita. Mari secara pribadi kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita boleh bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Dengan rendah hati ya Tuhan, kami akui kami adalah manusia yang begitu lemah. Seringkali ya Tuhan, kami lebih suka untuk mengikuti apa yang jadi maunya kami. Mungkin ya Tuhan, ada di antara kami yang masih sering merasa malas untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Merasa malas untuk ibadah, untuk mengikuti persekutuan. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami juga ya Tuhan mungkin selama ini hanya mementingkan kepentingan kami sendiri, kami tidak memikirkan orang lain, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami ya Tuhan di dalam relasi dengan keluarga kami atau dengan sesama kami tidak menjadi berkat, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala isi hati kami. Tuhan, Engkau tahu apa saja yang sudah kami lakukan dan kami perbuat. Ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ampunilah kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah yang penuh kasih dan Allah yang mau mengampuni kami. Biarlah ya Tuhan, melalui kasih-Mu ini ya Tuhan, kami juga mau terus belajar menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kami pikirkan dan apa yang kami lakukan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari saat ini kita persiapkan hati untuk masuk dalam persembahan. Kita akan nyanyikan Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Ia kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesah, Ia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Ia segarkan, Ia tambahkan, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia. Kemanapun selalu serta, sobatku. Yesus segala-galanya, selalu yang ku rindu. Ku bersandar kepadanya, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya ku bahagia. Hidup kekal ku mengenal, sobatku. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan pada saat ini ya Tuhan. Biarlah semua persembahan yang sudah diberikan Engkau suci kuduskan ya Tuhan. Agar persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan, terlebih khusus di kota Jambi ini. Sehingga semakin banyak orang-orang di Jambi ini boleh mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, pimpin juga hidup kami, pimpin juga masa depan kami. Kami mau meletakkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang merupakan segala-galanya bagi kami, yang mengatur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Yesus namamu indah. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku.
Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Biarlah di dalam hidup kita mau menyenangkan Tuhan apapun yang kita lakukan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam sorga, tolonglah kami agar mengerti dengan jelas firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar. Juga bantu kami ya Tuhan supaya kami dapat menghidupi firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Allah Roh Kudus juga membantu hamba-Mu yang sangat lemah dan terbatas ini untuk dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Supaya semua yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dari Matius pasal ke-13 ayat 44 sampai 46 akan saya bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI memberi judul bagian ini dengan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah.
Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada di antara saudara yang mau membeli tisu bekas pakai? Jelas bukan tisu bekas saya pakai, saudara, ya, karena soalnya tisu bekas saya pakai selain sudah habis pakai itu harus langsung dibuang kalau nggak mau diomelin sama suami saya. Ya, selain itu saudara-saudara, sudah pasti juga tisu bekas pakai saya itu nggak akan laku, saudara, ya. Jangankan dijual ya, dikasih gratis pun ke orang nggak ada yang mau. Atau dikasih kemudian saya bayarin lagi ya, saya kasih uang lagi, nggak ada yang mau juga, saudara. Karena apa, saudara? Apalagi masa-masa pandemi seperti ini ya, orang-orang pada takut di tisu bekas itu jangan-jangan ada virus COVID-nya, begitu ya. Nah, saudara-saudara, tetapi baru-baru ini ada yang menawarkan secara online di website tisu bekas pakai yang dipakai oleh Lionel Messi. Saudara-saudara, siapakah Lionel Messi? Messi adalah pemain sepak bola asal Argentina yang sebelumnya ada di klub Barcelona FC. Klub tempat Messi bergabung sejak dia berumur 13 tahun atau dia pertama sekali menjadi pemain sepak bola. Saudara-saudara, Messi adalah pemain yang hebat yang dikagumi seluruh dunia. Tidak heran gajinya sangat tinggi atau sangat mahal ya. Lalu kabarnya karena pandemi begitu ya, terjadi masalah keuangan di klub Barcelona. Kemudian juga karena peraturan klub dan lain sebagainya, akhirnya dengan berat hati klub Barcelona FC pun melepaskan Messi. Nah, saudara-saudara, sewaktu perpisahan dengan klub Barcelona FC itu, Lionel Messi begitu terharu. Dia begitu sedih sampai-sampai dia tidak bisa menahan tangisnya pada waktu dia mengucapkan pidato perpisahan. Lalu istrinya Messi pun memberikan tisu untuk Messi. Ya, nah saudara-saudara, entah bagaimana tisu bekas Messi pakai pada waktu itu diambil seseorang, kemudian dia tawarkan untuk dijual melalui website begitu ya. Dia mau jual seharga 14 miliar rupiah ya. Bagi orang tersebut, saudara-saudara, tisu bekas Messi itu ternyata bukan sampah gitu ya, tetapi barang berharga yang bisa dia jual mahal. Alasan dia adalah, saudara, karena tisu bekas Messi tersebut mengandung materi genetik daripada Lionel Messi yang memungkinkan orang untuk mengkloning seorang pemain sepak bola baru yang nanti akan sehebat atau sebagus Messi kalau dia main sepak bola. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak hanya bagi orang yang simpan tisu bekas Messi tersebut yang merasa seperti mendapat rezeki nomplok ya, tetapi juga klub sepak bola PSG atau Paris Saint-Germain FC ya. Begitu Messi lepas dari Barcelona ya, kemudian dia bergabung dengan klub PSG. Langsung PSG itu bikin kaos olahraga jersey dengan angka 30 di punggung atau nomor punggung Messi dalam klub barunya ini, saudara. Saudara tahu hanya dalam waktu 30 menit begitu kaos ini dipasarkan secara online, kaos itu ludes terjual. Dan kabarnya belum mulai main sepak bola saja, Messi telah memberi keuntungan yang besar untuk klub PSG ini. Hasil penjualan kaos pada hari pertama saja mencapai 1,5 triliun rupiah. Ya, fantastis bukan, saudara? Bagi klub PSG, Lionel Messi begitu berharga. Mereka seperti mendapat harta karun yang luar biasa. Saudara, mengapa cuma tisu bekas bisa ditawarkan begitu mahal? Karena yang pakai adalah Lionel Messi.
Mengapa kaos olahraga jersey dengan nomor punggung 30 laku luar biasa dalam sekejap di seluruh dunia? Padahal tidak murah juga harganya. Tidak lain dan tidak bukan karena dunia menganggap Messi sangat berharga. Dia pemain sepak bola yang luar biasa. Makanya orang-orang berani bayar harga untuk dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan, apakah yang engkau dan saya pandang berharga? Sehingga engkau dan saya rela bayar mahal. Engkau dan saya rela mati-matian mengorbankan yang lainnya untuk mendapatkan hal tersebut. Saudara, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang kita baca hari ini memberitahukan kita bahwa kerajaan sorga itulah yang paling berharga dan paling berarti. Sehingga seharusnya kita berani membayar harga untuk mendapatkannya. Bapak Ibu sekalian, perumpamaan yang kita baca tadi dimulai dengan frasa hal kerajaan sorga itu seumpama. Kerajaan sorga di sini selain berbicara tentang pemerintahan Allah pada akhir zaman nanti ketika Kristus datang kedua kalinya, juga berbicara tentang pemerintahan Allah pada saat ini. Ketika Allah masih membuka anugerah keselamatan untuk semua orang. Ketika orang-orang yang telah percaya kepada Kristus masih hidup di dalam dunia ini dan masih punya tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimanakah kerajaan Allah itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus? Saudara, yang pertama, kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman dulu itu belum ada bank, belum ada safe deposit box. Tempat orang bisa menyimpan uang atau menyimpan harta atau barang berharganya. Orang-orang zaman dulu itu jika dia punya harta suka disimpan dalam sebuah kotak harta begitu ya. Lalu kotak itu ditanam atau dipendam di dalam tanah di sebuah ladang begitu. Jadi kalau ada pencuri, ada perampok yang masuk ke rumah mereka, mungkin yang diambil adalah barang-barang biasa yang tidak begitu berharga gitu. Tetapi barang-barangnya yang berharga itu akan selalu aman karena dia simpannya di tempat lain, di ladang gitu ya. Kemudian dikubur di dalam tanah dan tidak ada orang yang tahu tempat dia menyimpan selain dia sendiri. Tetapi saudara, tidak jarang juga pada zaman itu sampai orang yang punya harta itu meninggal dunia, ternyata nggak ada orang yang pernah tahu bahwa dia punya harta dan disimpan di mana. Ya, bahkan juga mungkin keluarganya nggak ada yang tahu. Nah, kejadian seperti inilah saudara yang terjadi di dalam kisah perumpamaan ini. Saudara, yang menggarap ladang itu mungkin hanyalah seorang pekerja harian lepas atau seorang penyewa tanah begitu ya. Waktu dia sedang bekerja, dia sedang mengusahakan tanah supaya bisa gembur, supaya bisa ditanam dengan baik. Dia lagi enak-enak mencangkul tanah. Tiba-tiba tak disangka, tak diduga dia menemukan sebuah kotak harta yang terpendam di dalam tanah. Tetapi supaya orang lain gak tahu saudara, dia cepat-cepat kuburin lagi itu kotak di dalam tanah gitu ya. Dia kaget saudara bisa menemukan harta karun itu. Tetapi sekaligus dia gembira luar biasa. Tuhan Yesus menceritakan saking sukacitanya, dia cepat-cepat pergi menjual seluruh miliknya. Mungkin itu rumahnya, mungkin itu ada ternaknya, ada kambingnya gitu ya. Kemudian ada cincin kawinnya, mungkin itu perabot rumahnya dan lain-lain. Dijualnya seluruhnya yang dia punya, bukan sebagian. Mungkin kalau ada istrinya ya saudara ya, istrinya pasti ngomel ya. Apa-apaan ini? Semua dijual. Bagaimana kita hidup? Semua dijual begitu. Terus dia bilang,
tenang aja. Nanti semuanya gantiin dengan yang lebih bagus, yang lebih mahal. Saudara, orang ini rela, bukan terpaksa dan berat hati, tetapi dengan sukacita. Ya, karena dia mau membeli ladang itu. Karena di ladang itu ada harta terpendam yang sangat berharga di situ. Kalau dia memiliki ladang itu artinya dia akan mendapatkan yang lebih baik, yang lebih berharga. Tetapi jika dia tidak rela menjual miliknya yang lain, dia nggak bisa membeli ladang itu. Ya, dengan memiliki ladang itu artinya dia akan memiliki segala sesuatu yang jauh lebih baik, yang jauh lebih berharga daripada yang dia punya sebelumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa orang yang mendapatkan dan menjadi bagian di dalam kerajaan sorga itu seperti orang yang menemukan harta yang terpendam. Tetapi dia harus membayar harga, harus berani melepaskan atau menjual atau mengorbankan yang dia punya sebelumnya untuk dia mendapatkan kerajaan sorga itu. Lalu yang kedua, saudara, dengan apakah Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan sorga? Hal yang kedua, saudara, kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Saudara, mutiara termasuk barang berharga sejak zaman dahulu, bahkan mungkin sampai sekarang juga ya. Tetapi pada zaman dulu, saudara-saudara, mutiara itu menjadi simbol status orang kaya. Ya, kalau orang masa kini mungkin status orang kayanya bisa dilihat dari lokasi tempat dia tinggal misalnya ya. Kompleks perumahannya, orang akan tahu wah ini kompleks orang kaya nih begitu ya. Nah, kemudian atau dari mobil, merek mobil yang dia pakai, atau dari gadgetnya, dan bahkan mungkin saudara saat ini dari dari masker yang dia pakai ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pedagang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah pedagang yang pintar. Dia pintar melihat peluang. Ya, kemarin saya baru diinfo suami saya, saudara, bahwa sekarang itu ada masker yang bagus katanya ya, tapi harganya masih cukup mahal. Maskernya bisa dibuat untuk pakai olahraga, enggak sesak karena dirancang ada HEPA filternya gitu ya, ada air purifiernya gitu ya, kemudian ada baterainya, ada chargernya juga supaya ada kipas-kipasnya juga begitu ya, supaya ketika kita tarik nafas, buang nafas itu bisa dengan baik begitu. Tetapi itu dirancang supaya tetap aman dari masuknya virus dari luar begitu. Tapi saya bercanda ya sama suami saya bilang begitu, nggak bisa dipakai khotbah tapinya gitu ya, suaranya pasti mendem begitu. Lalu suami saya kasih tahu, ternyata ada keluaran terbaru yang ada speaker suaranya, saudara. Ya, jadi terus saya bilang sama suami saya, wah ini orang-orang pinter banget bisnis gitu ya, pinter lihat peluang gitu. Nah, ternyata saudara, bukan cuma orang sekarang ya yang pintar lihat peluang, dari dulu juga sudah ada. Pedagang dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan di sini adalah pedagang yang pintar melihat peluang bisnis. Karena itu dia mencari mutiara yang indah, yang sangat berharga untuk nantinya dia jual lagi kepada orang-orang kaya dengan harga yang sangat-sangat mahal ya, karena dia tahu orang-orang kaya pada waktu itu karena demi gengsi begitu ya, demi prestise, dia pasti tidak akan mempermasalahkan soal harga. Yang penting dia dapat mutiara yang indah begitu ya. Nah, karena itu pedagang itu pun pergi mencari mutiara yang indah itu kemana-mana. Setelah dia
mendapatkan atau menemukan mutiara yang sangat berharga itu ada di mana. Dia akan menjual rumahnya, menjual ternaknya gitu ya mungkin ya. Saudara, pokoknya semua harta dia lah, kalau dia punya ayam, kambing, bebek, apa semua mungkin dia jual. Kemudian dia jual mas kawinnya juga, mungkin perabotan rumahnya juga gitu ya. Waktu itu belum ada HP, belum ada motor ya. Kalau ada mungkin dia juga jual itu semua, saudara-saudara ya. Dan mungkin kalau ada istrinya juga sama, istrinya juga ngomel lagi gitu ya. Apa-apaan ini? Semua dijual. Bagaimana kita hidup semua dijual begitu? Nah, tetapi dia bilang, enggak apa-apa, tenang. Nanti gantiin dengan yang lebih baik, kita akan dapatkan yang lebih mahal dan lebih berharga. Lalu dia dengan gembira dia jual seluruh miliknya supaya dia punya cukup uang untuk membeli mutiara itu. Kenapa dia mau membeli mutiara itu, saudara? Karena dia tahu dengan memiliki mutiara yang indah itu, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar yang melebihi semua yang pernah dia punya atau dia miliki sebelumnya. Saudara-saudara, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa orang yang mendapatkan atau menjadi bagian dalam kerajaan sorga itu seperti orang yang menemukan mutiara yang indah yang tak ternilai harganya. Tetapi untuk mendapatkannya dia harus berani, harus mau membayar harga dengan sukacita untuk mendapatkan kerajaan sorga. Saudara-saudara, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus juga mau menyadarkan kita betapa berharganya hidup di dalam kerajaan Allah. Supaya kita manusia yang berdosa, saudara-saudara, bisa hidup dalam kerajaan Allah dan mendapatkan semua yang tak ternilai di dalam kerajaannya ya. Mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal, mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang selama-lamanya, bukan yang sementara. Tuhan Yesus sampai rela mati di atas kayu salib, saudara. Bukankah seharusnya kita juga rela menjual atau memberikan semua yang kita miliki untuk mendapatkan kerajaan Allah itu? Kita perlu meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mendapatkan harta yang sangat berharga itu. Kita perlu bertobat, kita perlu meninggalkan dosa-dosa kita. Lalu kita pergi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Maka kita akan mendapatkan kerajaan sorga itu dengan semua hal yang sangat berharga di dalamnya. Yang nilainya melebihi semua yang pernah kita miliki sebelumnya yang bersifat fana. Karena kerajaan sorga, saudara, bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi bernilai sampai kepada kekekalan. Beberapa kali saudara sekalian saya menasehati pemuda-pemudi, jangan jual dan jangan tinggalkan Tuhan Yesus demi pekerjaan, demi pacarmu yang tidak suka kamu percaya Tuhan Yesus, atau demi pernikahan yang sementara, yang fana untuk dunia ini. Terlalu sayang, saya bilang. Tuhan kita baik, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang lebih baik untuk hidupmu. Yang benar adalah lepaskan yang lain, ikut Tuhan Yesus. Dapatkan Tuhan Yesus. Bukan kebalikannya, lepaskan Tuhan untuk dapatkan yang lain. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik pada waktu itu, untuk menganiaya orang Kristen. Lalu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sejak itu dia benar-benar bertobat dan hidupnya sungguh-sungguh berubah. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8 menulis begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku,
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, setelah mengenal Kristus, Paulus melepaskan apa yang dulu dia kejar dan bahkan menganggapnya sampah. Bagi Paulus, pengenalan akan Kristus Yesus jauh lebih mulia. Dia rela menderita demi Kristus. Dan kita tahu bagaimana pelayanan Paulus. Karena pelayanan Paulus, banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanannya Paulus mengalami banyak sekali penderitaan, tetapi dia tetap melayani dengan sukacita. Karena dia tahu, demi kerajaan Allah, apa yang dia lakukan tidak pernah sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan engkau dan saya? Kita telah mendapatkan kerajaan sorga itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Adakah kita rela bayar harga untuk hidup bagi Kristus? Adakah kita mau mentaati semua firman Tuhan agar kita dapat bersaksi bagi dunia? Agar melalui kehidupan kita ada banyak orang yang boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Adakah engkau dan saya juga rela membayar harga untuk melayani Kristus? Supaya kerajaan Allah ini boleh diperluas dan bisa dimiliki oleh orang banyak lainnya yang belum mendapatkannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena pandemi COVID akhir-akhir ini, semakin banyak orang yang hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Banyak orang yang kita kenal, saudara-saudara, mungkin beberapa hari yang lalu kita masih WA-an begitu ya. Kemudian beberapa minggu lalu kita masih video callan, atau bulan lalu bahkan baru saja ketemu. Tapi ternyata tiba-tiba kita mendapat berita bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Meninggalkan kita selama-lamanya karena COVID. Saudara, engkau dan saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, atau pada orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan dalam 1 detik ke depan pun kita tidak tahu. Mungkin ini khotbah terakhir saya. Mungkin ini jas yang terakhir saya pakai selagi masih hidup ya. Kita tak tahu kapan giliran kita dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu nanti hidup saya nggak tahu ya hidup saya nanti berakhir karena COVID atau bukan begitu. Tetapi satu hal yang pasti, saudara-saudara sekalian, yang Tuhan janjikan kepada kita adalah bahwa setiap orang yang telah memiliki Tuhan Yesus, yang telah menjadi bagian dalam kerajaan sorga itu, ada kepastian untuk masa depannya. Dosanya diampuni, ada jaminan hidup yang kekal, keselamatan yang kekal. Dia akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan itu saudara-saudara, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai, jauh lebih berarti daripada hal-hal lainnya yang bersifat fana. Saudara, karena memiliki Kristus itu artinya saudara, kita memiliki harta yang tak ternilai harganya. Sekali lagi, memiliki Kristus artinya memiliki harta yang tak ternilai harganya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui firman Tuhan dalam perumpamaan yang kami renungkan pada hari ini. Kami diingatkan tentang kerajaan sorga yang begitu berharga yang telah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika kami baru pertama sekali mendengar kebenaran ini,
Tuhan tolong kami boleh buka hati kami untuk kami mau bertobat, untuk kami mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami boleh ikut serta dalam kerajaan Allah yang berharga itu. Bagi kami yang telah menjadi murid Kristus, tolong kami ya Tuhan, untuk kami lebih bersemangat, kami lebih rela lagi membayar harga, melayani dengan sukacita, membawa kabar baik tentang kerajaan Allah itu kepada banyak orang yang membutuhkan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Ya, puji syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian jika hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa beribadah secara online pun saat ini itu merupakan anugerah Tuhan buat setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terus berharap kita semua tetap bersemangat dan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk beribadah, untuk berdoa, dan untuk bersekutu dengan Tuhan, baik melalui saat teduh pribadi kita maupun melalui ibadah bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kita lainnya. Ya, gereja terus berupaya untuk mempersiapkan ibadah-ibadah yang baik supaya iman kerohanian jemaat tetap terjaga dan bahkan terus bertumbuh di dalam situasi apapun, saudara. Saudara, minggu depan sudah minggu pertama bulan September ya. Minggu depan tanggal 5 September 2021 kita akan ikut kebaktian umum secara live streaming dari GKY Mangga Besar. Sekaligus untuk jemaat yang sudah baptis dan yang sudah sidi dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggur dan roti perjamuan akan dipersiapkan oleh gereja, jemaat dapat mengambil di gereja mulai hari Selasa sampai Sabtu sesuai dengan jam kantor gereja. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 8 September 2021 hari Rabu kita akan ikut persekutuan doa secara live streaming dari GKY Mangga Besar juga pada sore hari pukul 6.30 atau 18.30 WIB. Ya, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan waktu kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan di dalam persekutuan doa. Bapak Ibu, masih ada beberapa pengumuman-pengumuman lainnya yang Bapak Ibu dapat lihat melalui tayangan-tayangan setelah kebaktian ini selesai. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah ayat pengutusan yang diambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami ikutin pada hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat anugerah Tuhan buat setiap kami melalui ibadah ini. Bapak, kiranya Tuhan terus menolong setiap kami, memimpin setiap kami, boleh di dalam kehidupan kami terus mengutamakan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kami semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Kebaktian kita selesai, silakan Bapak Ibu mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.